Setelah ngeluarin Rexus Shaga yang beberapa bulan lalu cukup viral dengan gimmick dan price pointnya yang sangat amat menarik, Rexus ternyata belum selesai dengan launching mouse-mouse baru di tahun 2023 ini. Kali ini Rexus unjuk gigi lagi cuy, dengan keluarin iterasi terbaru dari seri Arca, yaitu Rexus Arca 3 yang secara visual aja tuh udah menarik banget. Selain visualnya yang menarik, spek dari mouse ini juga agak bikin jump scare karena ternyata walaupun dia mouse budget, bisa tetap kasih kita beberapa fitur yang jarang banget ditemuin di mouse-mouse lain dengan price point yang mirip-mirip. Nah, penasaran sama si Rexus Arca 3 ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di sini gue lagi kedatangan sebuah mouse baru dari Rexus, yaitu Rexus Arca 3, yang mana adalah mouse paling baru dari Rexus dan seri terbaru dari yang seri Arca. Gue tuh sebenarnya pengen tahu ya, siapa sih yang nyakitin si Rexus ini? Karena dia tiba-tiba datang-datang glow up cuy. Kalau kalian perhatiin, sebelum-sebelumnya tuh mulai dari Rexus Arca iterasi lama sampai Rexus Shaga, jujur aja nggak ada yang secara visual tuh menarik. Semuanya literally didesain secara agak norak, entah di bentuknya ataupun di penempatan logonya. Tapi di sini tiba-tiba out of nowhere, Rexus keluarin Arca 3 ini dengan desain yang sebegitu unik dan keren, dan tetap bisa kasih price point rendah untuk para gamer yang dompetnya itu kepepet. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas soal mouse-nya lebih dalam, gue pengen bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi pastinya kalian bakal dapat si unit mouse-nya yang juga ada dongle untuk koneksi wireless-nya, yang sebenarnya agak aneh penempatannya ya, karena dia kayak mau bikin dedicated dongle holder, tapi kayak setengah-setengah gitu bikinnya, dan jadinya malah agak ganggu. Terus dapat juga kabel Type-C paracord, dan pastinya dapat user manual dan kartu garansi. Jadi secara fisik, Rexus Arca 3 ini punya shape ambidextrous yang artinya bentuk dia itu simetris kanan sama kirinya. Dia punya dimensi juga cenderung panjang, dan di bagian belakangnya tuh kayak agak membesar gitu, yang bikin pantat dia tuh lebih enak duduknya di telapak tangan kita. Untuk tombolnya di sini Arca 3 cukup lengkap dengan ada 2 extra button di bagian kiri dan DPI button yang kali ini ditempatin di bagian bawah mouse-nya. Untuk DPI bawaan dia itu bisa up to 10.000 ya, tapi di sini gue agak kurang suka karena untuk kelipatan DPI terendahnya itu dia defaultnya di 1200, yang which is gue itu udah terbiasa banget sama DPI 800. Jadi begitu pakai mouse ini untuk pertama kalinya gue agak kaget karena ya DPI terendahnya tuh ternyata lumayan tinggi. Dan kalau misalnya kalian ada yang nanya nih, bang kan bisa diganti lewat softwarenya si DPI-nya. Nah, nanti gue bakal bahas. Dan yang dari tadi pasti udah nyita perhatian kalian, bagian bawahnya ini dibikin jadi warna biru Tosca transparan gitu ala-ala Lamzu Atlantis cuy. Yang which is keren banget sih menurut gue. Tapi sebenarnya bottom design kayak gini tuh belum tentu orang banyak suka ya, karena secara bentuk aja dia itu udah niche banget ya, nggak banyak mouse dengan bottom design seperti ini. Dan gue nggak yakin orang-orang itu familiar sama desain kayak begini. Jadi begitu mereka ngeliat itu bisa jadi kayak make or break-nya gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalian suka nggak sih sama bottom design yang translucent kayak gini? Lanjut, di sini Rexus Arca 3 mouse fitnya itu pakai bahan PTFE yang sebenarnya agak sedikit meragukan ya kredibilitasnya. Karena yang pertama dia itu surface-nya agak beda sama PTFE yang ada di Cooler Master MM710 dan Daxa Air Mini gua, serasa kurang licin gitu. Dan kedua, dia itu lebih tipis juga, jadi mungkin kalaupun ini beneran PTFE, rasanya untuk finishingnya nggak sebagus PTFE di mouse dengan range harga di atas dia. Plus Rexus juga nggak sediain untuk mouse fit replacement-nya, jadi kalau misalnya mouse fitnya udah aus ya udah lah ya, terima aja. Untuk switch-nya di sini Rexus Arca 3 pakai switch Huano yang sama Rexus Shaga yang kemarin, yang artinya dia bisa sampai 20 juta kali klik untuk lifetime-nya. Dan sayangnya di sini scroll wheel-nya nggak dispesifikasiin kalau dia pakai encoder apa, tapi untuk gue pribadi di sini scroll wheel-nya itu agak kurang tactile dan kendor gitu. Bahkan saking kendornya sampai kalau mouse-nya dikocok-kocok tuh ada suara dari si scroll wheel-nya yang kelempar ke sana kemari. Untuk sensornya di sini layaknya mouse budget lain masih pakai PMW 3325 yang sebenarnya tuh bukan sensor yang jelek ya. Tapi kalau misal kalian tipe-tipe orang yang main game kompetitif di high level ya, di level yang tinggi, kayak misalnya kalau di Valorant itu ranknya minimal Ascendant ke atas gitu ya, sebenarnya kurang disarankan untuk main dengan sensor mouse yang masih 3325 ini. Tapi kalau misal kalian tipe-tipe orang yang cuma main santai doang gitu ya, harusnya si sensor 3325 ini nggak gitu jadi masalah dan malah lumayan bagus sih sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya ada satu faktor yang bikin fakta kalau si Rexus Arca 3 ini masih pakai PMW 325 itu bisa ditoleransi, yaitu beratnya yang nggak sampai 60 gram cuy. Di sini dia punya berat itu cuma 50-an gram aja, jadinya secara handling mouse-nya juga lebih enak dan jauh lebih gampang dibanding si Rexus Shaga. Plus Rexus Arca 3 ini juga polling rate-nya udah 1000 Hz ya, jadi untuk buffer dan latency-nya itu udah lumayan oke lah.
Untuk koneksinya di sini dia double connection ya, yang which is bagus buat sebuah mouse gaming wireless karena nggak perlu nambah-nambah berat yang nggak guna. Dan koneksi wirelessnya pun di sini kerasa aman dan nggak ada delay yang kerasa sama sekali. Terakhir dia itu baterainya ada di 400 mAh yang sebenarnya normal-normal aja ya untuk sebuah mouse gaming wireless. Dan pun kalau misalnya udah lowbat itu bisa dengan gampang langsung dicolok aja ke kabel Type-C dan bisa langsung dipakai sambil ngecas pun. Tapi di sini RK3 ini punya fitur dimana kalau misal dia itu nggak disentuh dalam waktu yang cukup lama, dia bakal nge-sleep sendiri dan harus diklik untuk nge-wake up-nya untuk nge-save si baterainya. Nah, untuk softwarenya, di sini Rexus agak ngelawak ya, karena untuk si Rexus RK3 ini dia itu nggak ada softwarenya. Sebenarnya sebuah hal yang amat sangat aneh karena software untuk gaming mouse wireless itu adalah salah satu hal yang paling penting menurut gue. Soalnya dengan software itu kita bisa nge-tweak performance si mouse ini untuk supaya bisa lebih cocok sama pemakaian kita kan. Tapi untungnya karena gue udah pernah punya mouse yang nggak ada softwarenya, gue udah tahu untuk ngakalin gimana caranya untuk kita bisa nge-tweak performa mouse ini tanpa dia harus pakai software sendiri. Semisal mau ganti fungsi side buttonnya, itu sebenarnya ada software third party yang bisa dipakai buat ngelakuin itu. Atau kalau misalnya mau ubah-ubah mouse acceleration-nya pun sebenarnya bisa juga dilakukan di Windows-nya sendiri ataupun pakai software third party juga. Tapi memang jadinya ya agak ribet. Oke, jadi sepemakaian gua, sebenarnya si Rexus RK3 ini tuh secara feel, secara desain, secara handling gitu ya, itu tuh enak banget sebenarnya. Karena tangan gue itu kecil, gue lebih enak di sini pakai fingertip grip atau kadang malah pakai palm grip. Karena kalau claw grip di mouse ini tuh agak sulit karena bentuknya itu yang sedemikian rupa. Weight distributionnya juga overall enak banget, hampir rata di semua sisi. Jadi kalau dipakai buat nge-aim ataupun nge-flick itu nggak ada movement-movement vertikal yang nggak jelas gitu. Tapi memang karena dia itu masih pakai PMW 325, jadi untuk presisi aiming kepala-kepala kecil kayak di Valorant gitu agak kurang akurat untuk gua yang udah terbiasa pakai PAW 395. Plus karena dia itu nggak ada softwarenya dan gua terpaksa untuk stuck di 1200 dpi, gua harus mainin sensitivity in-game gua lagi untuk dapat sweet spot untuk bisa nge-aim yang sebenarnya pun nggak sweet-sweet banget. Dan sekali lagi karena dia itu lowest DPI-nya di 1200, jujur gue ngerasa kurang nyaman untuk pakai mouse ini di luar gaming karena terlalu kenceng sih menurut gue. Tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa pakai mouse dengan DPI yang tinggi, ya harusnya ya fine-fine aja sih. Oke, jadi untuk si Rexus RK3 ini dibanderol dengan harga 319.000. Tapi kalau misalnya kalian belinya itu sebelum tanggal 23 Oktober 2023, kalian bakal bisa beli mouse ini dengan harga 309.000 alias dapat diskon ceban. Harga yang normal ya sebenarnya untuk sebuah mouse gaming wireless Rexus yang non lini daksa. Tapi sayangnya memang ada beberapa hal yang tadi udah gue sebutin yang bikin mouse ini tuh bisa jadi kurang worth it buat orang-orang yang mempermasalahkan hal-hal itu. Kayak misalnya ketiadaan software dan DPI lowest-nya yang ketinggian. Tapi kalau misalnya kalian nggak peduli sama hal-hal itu dan ngerasa kalau mouse ini tuh cocok banget sama kalian dari semua pemaparan yang udah gue lakukan, mungkin mouse ini bisa dibilang sangat amat worth it di harga 300 ribuan karena secara desain, secara feel, dan secara handling, ini adalah mouse 300 ribuan terbaik yang pernah gue coba. Mungkin kalau misalnya Rexus di masa depan mau bikin mouse lini daksa dengan desain dan feel yang mirip-mirip kayak gini, mungkin akan masuk ke wishlist gue sih. Tapi sebenarnya hal ini tuh bagus karena artinya Rexus itu udah mulai merhatiin desain dan estetika produk-produk mereka yang bukan lini daksa, yang which is pastinya cenderung lebih murah. Untuk link dari Rexus RK3 udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan kalau misalnya kalian beli pakai link gue, itu gue akan sangat appreciate karena kalian udah bantuin channel gue secara langsung. Oke, jadi itu aja untuk review singkat gue terhadap Rexus RK3. Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian semua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.